Ya, oke. Hari ini selanjutnya akan kita bahas mengenai yang namanya ERD. Mungkin teman-teman udah familiar dengan nama ERD karena sebelumnya udah pernah bahas juga di mata kuliah lain. Apa sih itu ERD? Nah, ini saya untuk review lagi. ERD itu Entity Relationship Diagram. Nah, jadi ini diagram yang menggambarkan hubungan antar entitasnya. Nah, kenapa sih harus dibuatin relasi antar entitasnya ini? Nah, ini untuk menunjukkan objek data dan hubungan yang ada pada objek tersebut. Nah, kemudian RD ini juga sebagai alat atau tools untuk membantu kita dalam merancang sebuah database. Jadi ketika kita ingin merancang sebuah database, beberapa hal yang harus kita lakukan, misalkan normalisasi data, kemudian kita membuat ERD-nya, kemudian kita transformasikan ke dalam LRS atau Logical Record Structure. Nah, setelah itu barulah kita bisa membentuk relasi database yang baik. Oke, kita langsung aja. Nah, dalam pembuatan ERD itu bisa menggunakan dua pendekatan. Tujuannya sama untuk menghasilkan susunan tabel di database. Yang pertama itu pendekatannya berdasarkan objek. Dengan cara memetakan objek-objek apa saja sih yang terlibat, kemudian hubungan antar objeknya itu apa. Hasil akhirnya akan menghasilkan tabel-tabel beserta relasinya di dalam database. Nah, objek ini contohnya apa? Contoh objeknya misalkan ada narasi, sebuah cerita menceritakan hubungan antar aktor, kemudian data apa yang terlibat di sana. Nah, bisa diambil objeknya dari situ. Nah, selain itu ada juga yang berdasarkan record atau data gitu ya. Jadi kita membuat ERD berdasarkan data yang ada. Data fisik, data digital gitu ya. Jadi kita mencari hubungan antar datanya. Contoh datanya apa aja sih? Misalkan hasil isian formulir misalkan. Kemudian bisa juga data-data transaksi, transaksi penjualan, pembelian, mungkin lihat dari struknya, dari nota gitu ya, dari kwitansi. Kemudian output laporan yang ada. Nah, dari situ kita juga bisa membuat sebuah ERD. Hasilnya juga sama, akan membuat tabel di database beserta hubungan antar tabelnya. Nah, kita kenalan dulu sama komponen-komponen yang ada di ERD. Yang pertama adalah entity. Nah, ini bisa mewakilkan objek ya. Nah, yang perlu digarisbawahi, entity ini bukan aktor. Bukan hanya sekedar aktor gitu ya. Jadi bisa aja nama data, nama kumpulan data, nama objek gitu ya. Nah, seperti ini. Ini contohnya ada proyek gitu ya. Ini bisa dianggap sebagai entity, langganan, peralatan, pasien, penjualan, kendaraan, pegawai, obat, dan lain-lain. Simbolnya untuk membuat sebuah entity adalah seperti ini. Simbol kotak seperti ini ya, persegi. Oke, kita lanjut komponen yang berikutnya yaitu relationship atau hubungannya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk memetakan hubungan antar entitasnya. Jadi seperti itu. Jadi ya nanti akan ada entitas yang saling terhubung. Nah, dalam hubungannya atau relasinya itu kita beri nama. Ini notasinya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Contoh penggunaan dari relationship. Ada dua buah entitas, pegawai dan kendaraan. Nah, di sini kita buatlah relationship-nya seperti apa. Jadi dari komponen ini maka bisa dibaca pegawai memiliki kendaraan. Seperti itu. Nanti akan kita cari tahu nih data mana atau primary key mana yang akan menempel. Apakah ID pegawainya nempel di entitas kendaraan nantinya ataukah sebaliknya? Nah, itu akan kita jawab ketika kita sudah membuat nanti yang namanya cardinality. Oke, ini kenalan dulu. Jadi gimana cara membuat relationship di ERD. Entitas, kemudian dihubungkan dengan simbol relationship, kemudian ditarik garisnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah atribut. Ini atribut adalah isi dari entitasnya. Jadi ini entitas yang kotak. Nah, nanti atributnya tuh nempel di dalam entitasnya. Simbolnya seperti ini. Oke. Contohnya seperti ini.
dalam entitas pegawai ada atribut nomor induk pegawainya, namanya, alamatnya. Nah, digambarkannya seperti ini. Atribut menempel ke dalam entitas. Kalau misalkan contohnya siswa, ada nomor induk siswa, namanya, alamat, nama orang tua, seperti itu. Oke, nah kemudian kita bahas selanjutnya yaitu derajat relationship. Yang pertama adalah unary. Ini adalah satu buah relationship yang menghubungkan satu buah entity. Jadi misalkan ada manusia menikah gitu ya. Nah ini kan pasti suami dan istri. Nah dua-duanya entitasnya itu sama-sama manusia. Nggak mungkin kita buat entitas suami dan entitas istri. Kenapa nggak mungkin dibuat dua-duanya Pak? Karena ini sebenarnya sama. Ya, datanya pun sama pasti antara suami dan istri. Ada nomor KTP-nya, namanya, alamatnya, agama, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, pokoknya sesuai dengan data di KTP misalkan. Itu bisa dimasukkan ke dalam satu buah entity dengan nama manusia. Nah, jadi kalau hubungannya seperti ini, manusia menikah dengan manusia tidak perlu dibuat dua entitas. Bisa seperti ini. Oke, selanjutnya adalah binary. Ini seperti yang tadi, jadi relationship yang menghubungkan dua buah entitas. Contohnya seperti ini, pegawai memiliki kendaraan. Ada dua buah entitas, pegawai dan kendaraan, kemudian dihubungkan dengan satu buah relationship. Ini istilahnya namanya binary. Nah, selanjutnya adalah ternary. Nah, ini relationship yang menghubungkan tiga buah entity. Ada pegawai, ada kota, ada proyek. Ini gimana cara bacanya gitu ya? Dihubungkan dengan satu buah relationship bekerja namanya. Nah, berarti ini datanya atau hubungannya adalah contohnya seperti ini. Pegawai pada kota tertentu itu mempunyai suatu proyek. Jadi seperti itu. Jadi ada hubungannya. Pegawainya siapa? Misalkan si Anton berasal dari kota mana? Oh, Anton yang dari Jakarta. Kemudian proyeknya apa? Seperti itu. Bisa juga Anton dari Jakarta proyeknya pembuatan jalan tol. Bisa juga Anton dari Jakarta proyeknya pengecoran jalan raya misalkan. Nah, bisa seperti itu contohnya. Ini istilahnya namanya ternary. Jadi kalau ada satu buah relationship yang menghubungkan tiga buah entitas itu bisa disebut namanya ternary. Oke, kemudian ada lagi yang akan kita pelajari namanya cardinality ratio. Ini untuk menjelaskan batasan pada jumlah entity yang berhubungan melalui suatu relationship. Maksudnya apa ya? Nah, jadi kita lihat nanti di dalam hubungannya itu batasannya seperti apa sih gitu ya. Misalkan antara pegawai dan kendaraan. Nah, aturan mainnya seperti apa? Apakah satu pegawai bisa memiliki banyak kendaraan? Ataukah satu kendaraan bisa dimiliki oleh banyak pegawai? Nah, itu nanti akan kita namakan dengan cardinality, hasil dari telaah tadi gitu ya. Oke. Mungkin bingung, nanti akan kita coba sekaligus prakteknya. Oke. Nah, di sini ada yang pertama, cardinality pertama adalah one to one, hubungan 1:1. Jadi antara entitas pertama dan yang kedua itu 1:1. Contohnya gini. Satu pasien ditempatkan di dalam satu kamar. Jadi satu pasien hanya ditempatkan di satu kamar. Begitu juga sebaliknya. Satu kamar hanya ditempati oleh satu pasien. Nah, jika kondisinya seperti ini, berarti itu cardinality rasionya adalah one to one. Ini berarti mungkin kamar VVIP yang satu kamarnya hanya bisa diisi oleh satu pasien. Nah, mungkin bisa juga aturan bisnisnya berbeda, aturan mainnya berbeda. Jadi misalkan kamar yang kelas 3 gitu ya, satu pasien ditempatkan di satu kamar, tapi satu kamar bisa ditempati oleh banyak pasien. Nah, itu bukan one to one lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah one to many. Nah, contohnya seperti ini. Jadi one to many adalah perbandingan antara entitas pertama, entity pertama dengan entity kedua itu bisa berbanding satu dengan banyak. Contohnya ini, satu pegawai bisa bekerja di banyak proyek.
Oke, seperti itu. Kemudian satu proyek hanya bisa dikerjakan oleh satu pegawai. Nah, ini contoh one to many seperti ini. Oke, selanjutnya ada many to one. Many to one tadi tinggal kebalikannya arahnya gitu ya. Seperti ini contohnya. Banyak siswa menempati satu kelas. Atau mungkin kalau mau dibalik jadi one to many, bacanya dari sebelah kanannya. Jadi satu kelas bisa ditempati banyak siswa. Jadi one to many sama many to one itu sama, hanya arahnya aja yang berbeda. Oke, yang selanjutnya adalah many to many. Nah, ini hubungan antara entity pertama dengan yang kedua itu banyak banding banyak. Jadi di sini bacanya misalkan satu kelas memiliki banyak mata pelajaran, kemudian satu pelajaran bisa juga dimiliki oleh banyak kelas. Nah, jika relasinya seperti ini, maka itu dinamakan many to many. Nanti akan kita coba studi kasusnya. Kita akan belajar membuat ERD hingga transformasi ke LRS-nya. Dengan cardinality-nya juga. Supaya lebih paham gimana sih cara membuat cardinality gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas studi kasus, ini langkah-langkahnya untuk membuat ERD. Yang pertama adalah kita identifikasikan dan tetapkan dulu seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Jadi kita taruh dulu nih, entitas apa aja yang mau terlibat. Kemudian, dari masing-masing entitas itu kita tentukan atribut key-nya. Atribut key-nya itu apa gitu ya. Nah, primary key atau istilahnya gitu. Jadi, apa sih yang unik dari satu buah entitas itu? Misalkan ada entitas namanya pegawai. Nah, kira-kira di pegawai ini data apa yang unik? Misalkan, oh ada nomor induk pegawai. Nah, jika kita bisa mendapatkan data yang unik, yang membedakan antara satu entitas dengan yang lainnya, itu bisa dijadikan sebagai key-nya. Kemudian kita identifikasikan dan tetapkan seluruh himpunannya, beserta relasinya, seperti itu. Kemudian setelah ditarik relasinya, dibuat cardinality-nya. Setelah itu kita lengkapi semua atribut di dalam entitasnya. Oke, nah ini ada studi kasus seperti ini. Nah, jadi hari ini kita coba untuk pendekatannya berdasarkan objek ya. Jadi ada sebuah cerita, ada objek yang akan kita bayangkan, kemudian kita buat ERD-nya. Ceritanya seperti ini. Suatu komunitas ingin membuat sebuah acara workshop selama 1 pekan. Dalam acara tersebut memiliki berbagai macam kegiatan belajar yang dapat diikuti oleh peserta. Namun, satu peserta hanya boleh memilih salah satu kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing kegiatan nantinya akan dipisahkan ke dalam ruangan yang berbeda pada pelaksanaannya. Masing-masing kegiatan memiliki batas peserta yang dapat mengikutinya. Dikarenakan harus menyesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Pada setiap kegiatan diisi oleh satu mentor selama 1 hari penuh. Namun, mentornya bisa saja berbeda-beda setiap harinya. Dalam pelaksanaan acara workshop kali ini, seorang mentor dapat mengisi materi beberapa kegiatan asalkan bukan pada hari yang sama. Kemudian ada informasi tambahan pada entitas peserta, diperlukan informasi tentang nomor KTP, nama, alamat, nomor handphone. Kemudian pada entitas kegiatan, diperlukan informasi tentang kode kegiatan, nama kegiatan, dan batas. Pada entitas mentor, diperlukan juga informasi tentang kode mentor, nama mentor. Kemudian perintahnya adalah buatlah ERD-nya. Nah, dari sini kita harus petakan dulu entitasnya apa aja sih yang mau kita bahas. Oke, kemudian nanti hubungannya seperti apa antar entitasnya. Kemudian kita buat cardinality-nya berdasarkan aturan bisnisnya atau aturan mainnya. Jadi di sini singkat ceritanya ada komunitas mau bikin acara. Nah, acaranya itu nanti dibagi-bagi kegiatannya. Ya, misalkan ada yang judul workshopnya masak, ada yang menjahit, nah seperti itu, kegiatan seperti itu. Nah, kemudian pesertanya banyak, tapi satu peserta cuma boleh ikut satu kegiatan. Jadi kalau misalkan dia milihnya yang kelas memasak, ya udah dia selama 1 minggu ikut kelas memasak. Misalkan yang selama 1 minggu mau pilihnya menjahit, ya udah dia 1 minggu ikut kegiatan menjahit. Nah, kemudian nanti ada mentornya masing-masing nih. Nah, satu mentor ngajarinnya selama 1 hari.
Tapi bisa jadi beda-beda. Misalkan di kelas memasak, mentor pertamanya Chef Juna hari Senin. Hari Selasanya mungkin Chef Arnold. Hari Rabunya mungkin Chef Renata, seperti itu misalkan. Nah, jadi mentornya bisa banyak, tapi harinya harus beda-beda. Ini bunyi narasinya seperti itu. Oke. Yang pertama adalah kita identifikasikan dulu nih, entitasnya apa aja sih? Tadi ada peserta. Kemudian kita bisa lihat ada kegiatan, karena dalam satu acara itu bisa banyak kegiatan tadi katanya. Kemudian ada juga mentor. Nah, ini entity yang akan kita bahas. Ada peserta, kegiatan, mentor. Oke. Selanjutnya apa? Kita tentukan atribut key dari masing-masing himpunannya. Seperti peserta tadi ada datanya nomor KTP, nama, alamat, nomor handphone. Nah, dari keempat atribut itu, mana yang merupakan key-nya atau kuncinya atau primary key-nya. Nah, untuk peserta kita bisa menggunakan nomor KTP karena nomor KTP itu unik ya. Kemudian kegiatan. Nah, kegiatan ini kita bisa kasih dengan kode kegiatannya unik. Kita lihat lagi tadi narasinya di sini ya. Kode kegiatan, nama kegiatan, batas. Nah, ini terkait dengan kode kegiatan ini bisa juga disebut namanya alternative key. Alternative key itu apa sih Pak? Jadi dia key yang sebenarnya itu di kehidupan nyata nggak ada gitu ya. Coba kalau kalian lihat kegiatan itu kan adanya nama kegiatan sama batas ya. Nah, mungkin kodenya nggak ada, di pelaksanaannya nggak ada, di berkasnya mau ikut yang mana itu nggak ada. Nggak disebutin kodenya. Ketika orang mau ikut tinggal pilih mau kelas memasak atau kelas menjahit misalkan. Tapi di sini ada ditambahkan kode kegiatan. Nah, di sini kode kegiatan bisa juga disebut alternative key namanya. Oke, dia bersifat unik. Kemudian mentor juga sama. Kita cari key-nya dari kode dan nama. Yang lebih unik berarti kode mentornya. Karena kalau nama orang bisa sama gitu ya. Setelah kita tentukan atributnya, selanjutnya adalah kita tentukan hubungan antar entitasnya. Antara peserta dan kegiatan dulu. Tadi ceritanya gimana tuh? Tadi ceritanya acara selama 1 minggu, kemudian berisi banyak kegiatan, kemudian ada banyak pesertanya, nah, tapi satu peserta cuma boleh mengikuti satu kegiatan, seperti itu. Tapi dalam satu kegiatan isinya bisa banyak peserta. Nah, di sini kita tentukan dulu relasinya antara peserta dan kegiatan dari jalan cerita yang tadi. Nah, relasinya misalkan mengikuti, atau diikuti, atau ikut gitu ya. Jadi peserta mengikuti kegiatan, itu relasinya dulu. Oke, kemudian ada apa lagi tadi dari jalan cerita itu? Ada mentor tadi. Mentor bisa mengisi selama beberapa waktu. Atau misalkan satu mentor bisa mengisi banyak kegiatan asalkan harinya beda. Nah, tadi ceritanya kayak gitu ya. Berarti antara mentor dan kegiatannya ada relasinya nih. Saling terhubung gitu ya. Nah, jadi misalkan mentor mengisi kegiatan. Atau mentor diisi. Atau kegiatan diisi mentor. Atau seperti ini, saya gunakan kata dasarnya isi gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Nah, tadi ada 3 entitas gitu ya. Kemudian misalkan dari, apalagi nih, dari peserta ke mentor, ada kaitannya nggak gitu ya. Apakah peserta ini spesifik hanya diajarkan oleh satu mentor tertentu gitu ya. Atau mungkin satu mentor dimiliki oleh pesertanya, ini enggak ya. Jadi mentornya itu mengikatnya ke kegiatannya, ke kelasnya gitu ya. Oke, beda sama kayak misalkan pembimbing gitu ya, pembimbing skripsi. Nah, kalau itu berarti si mahasiswa dengan dosennya itu ada relasinya. Oke, kita lanjut lagi ke kasus yang ini. Nah, selanjutnya kita masukin tuh tadi key-nya. Oke, tadi ini hasil yang ini kita jadikan satu sehingga dapat seperti ini. Peserta mengikuti kegiatan, kemudian mentor mengisi kegiatan. Nah, kemudian ini tadi atribut yang udah kita buat sebelumnya, tinggal dimasukin aja. Setelah udah terbuat relasinya seperti ini, selanjutnya adalah kita tentukan cardinality-nya. Dari peserta mengikuti kegiatan ini cardinality-nya apa ya?
Kemudian dari kegiatan diisi oleh mentor, ini cardinality-nya apa ya? Nah, sekarang kita coba satu persatu dulu. Dari peserta ikut kegiatan yang atas ini ya. Relasinya apa sih? Nah, ya. Kalau ingin mencari relasinya, kalian harus pertanyaannya misalkan seperti ini. Kalian mau mulai dari yang sebelah kiri misalkan. Berarti pertanyaannya gini. Satu peserta bisa mengikuti berapa kegiatan sih? Nah, tadi di jalan ceritanya, satu peserta cuma boleh mengikuti satu kegiatan. Oke, ini kita catat dulu nih pertanyaannya. Satu peserta hanya boleh ikut satu kegiatan. Nah, selanjutnya kita balik pertanyaannya dari kanan ke kiri. Kalau tadi kan dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri. Pertanyaannya, satu kegiatan bisa diikuti berapa peserta sih? Nah, tadi di jalan ceritanya ya bisa banyak gitu ya. Jadi misalkan kelas memasak ya nggak mungkin isinya cuma satu gitu ya, satu orang ikut kelas memasak. Jadi kalau di kegiatan itu ada 5 kelas, berarti masa cuma 5 orang kan nggak mungkin gitu ya. Karena tadi diceritain ada batasnya setiap kegiatan. Jadi misalkan di kegiatan memasak batasnya 20 orang, menjahit 25 orang. Nah, berarti kan dalam satu kegiatan bisa diisi oleh banyak peserta. Satu kegiatan bisa diikuti oleh banyak peserta. Nah, setelah dapat kayak gini baru kita gabungkan nih. Kalau yang satu sama satu ini berarti ya emang udah fix. Cardinality-nya nanti 1 di sini gitu ya, derajatnya. Kalau 1 sama M berarti di sini M-nya. Oke. Berarti ini kalau diringkas antara peserta mengikuti kegiatan, maka cardinality-nya akan seperti ini. Banyak peserta mengikuti satu kegiatan. Nah, seperti itu. Satu kegiatan diikuti banyak peserta. Ini cardinality-nya. Jadi cardinality-nya adalah many to one atau one to many. Antara peserta dengan kegiatan. Oke. Selanjutnya adalah entitas mentor dan kegiatan. Pertanyaannya sama, misalkan memulai dari kiri gitu ya. Satu mentor mengisi berapa kegiatan sih? Setelah itu, mulai dari kanannya, satu kegiatan bisa diisi berapa mentor? Nah, itu untuk menentukan cardinality-nya. Satu mentor tadi bisa mengisi materi di beberapa kegiatan. Satu mentor tadi bisa banyak ceritanya. Asalkan harinya beda tadi gitu ya. Oke, selanjutnya dalam satu kegiatan bisa diisi berapa mentor ya. Satu kegiatan diisi berapa mentor. Nah, kalau di jalan cerita yang tadi, dalam satu kegiatan selama 1 minggu, itu bisa diisi oleh mentor yang berbeda-beda. Seperti tadi ceritanya, misalkan kegiatan memasak, Seninnya diisi Chef Juna, hari Selasanya diisi Chef Arnold, hari Rabunya Chef Renata gitu ya. Nah, jadi satu kegiatan bisa diisi berapa mentor? Bisa banyak mentor gitu ya. Nah, jadi dapat nih relasi dua arahnya, kemudian kita rumuskan nih. Kalau begini jadinya gimana, Pak? Kita pakai yang derajat tertingginya. Berarti relasinya menjadi many to many. Satu peserta bisa mengikuti banyak kegiatan dan satu kegiatan bisa diikuti banyak peserta. Ini jadinya many to many. Nah, selanjutnya apa gitu ya? Kita tuang seperti yang tadi lagi. Kita jadikan satu. Ini kan kita bedah satu-satu ya antara peserta dengan kegiatan, kemudian mentor dengan kegiatan. Nah, sekarang kita masukin tadi tuh cardinality yang udah kita bahas. Udah dapat nih, antara peserta dan kegiatan, cardinality-nya many to one. Antara kegiatan dengan mentor, many to many. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian udah paham ya, untuk menentukan cardinality. Jadi pertanyaannya gitu, satu entitas ini bisa diikuti oleh berapa entitas ini gitu ya. Dan sebaliknya. Oke, next. Kita lengkapin atributnya. Di peserta, tadi ada apa aja tuh? Nama, alamat, nomor handphone. Kemudian di kegiatan ada apa aja? Ada nama, ada batas tadi ya. Jadi batasannya berapa peserta yang bisa ikut. Nah, selanjutnya di mentor tadi ada yang namanya nama mentor. Oke. Nah, ingat tadi tuh ada jalan ceritanya gitu ya. Setiap mentor boleh ngisi banyak kegiatan selama berbeda hari atau tanggal. Nah, di mana tuh nyisipin hari atau tanggalnya? Apakah nempel di mentor ataukah di entitas ini? Nah, di sini dia akan menempel di sini nih.
di dalam relasinya, mengikat di sini. Karena dia relasi tabelnya many to many, maka relasi ini nanti akan menjadi satu buah entitas baru. Saya ulangi, jika ada kondisi hubungan relasinya many to many, maka relasinya ini nanti akan menjadi satu entitas sendiri. Contohnya seperti ini. Ini namanya istilahnya associative entity. Jadi entitas yang terbentuk dari kondisi yang seperti ini, many to many. Nah, di sini masuk nih. Nah, di sini kita buat pada step ini adalah mentransformasikan ERD ke LRS. Kita lihat lagi tadi. Tadi isinya seperti ini ya. Ini primary key yang di peserta, ini primary key yang di kegiatan, kemudian ini primary key yang di mentor. Nah, kemudian ketika kita ingin mentransformasikan ke dalam LRS itu stepnya apa? Nah, primary key-nya ini sudah harus pindah. Syarat pindahnya seperti apa, Pak? Yang primary key dari entitas yang cardinality-nya rendah itu akan pindah atau akan dikirim ke entitas dengan cardinality-nya lebih tinggi. Jadi cuma tentu ini. 1 sama M lebih tinggi mana? Pasti lebih tinggi yang M. Tinggal ditentuin. Antara peserta dan kegiatan lebih tinggi mana? Status cardinality-nya. Lebih tinggi peserta karena dia dapatnya M. Nah, maka primary key yang ada di kegiatan pasti nanti akan dikirim ke peserta. Seperti ini. Pak, kalau one to one gimana? Kalau one to one, misalkan cardinality-nya one to one, itu tinggal ditentuin aja mana yang lebih kuat gitu ya, mana yang lebih membutuhkan primary key dari entitas lain. Jadi bisa milih gitu ya. Tapi kalau one to many udah pasti yang satu ini nanti akan dikirim ke sini, ke yang derajat cardinality-nya lebih rendah. Nah, selanjutnya yang many to many. Kalau yang many to many seperti ini akan membuat satu buah entitas baru, dan kedua primary key ini akan dikirim ke entitas baru tersebut. Jadi dari kegiatan ada kode kegiatan, nanti akan dikirim ke si isi ini, entitas baru ini. Kemudian kode mentor juga akan lari ke sini, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Tadi dari kegiatan akan dikirim kode kegiatan ke dalam entitas peserta. Nah, dia di sini statusnya sebagai foreign key istilahnya gitu ya. Jadi untuk referensi. Kemudian adalah contoh lainnya yang many to many. Kalau many to many tadi dari kedua entitas yang saling terhubung itu primary key-nya akan dikirim ke entitas barunya. Ini ya. Nah, di sini akan kirim nih kode kegiatannya dikirim ke sini. Kode mentornya dikirim ke sini. Nah, sampai sini kita sudah melewati tahap ingin mentransformasikan ERD ke dalam LRS. Nah, nanti kalau udah dapat LRS-nya kita baru bisa membuat tabel di database-nya beserta relasinya seperti apa. Oke, kalau kalian sudah sampai tahap seperti ini, memasukkan cardinality, kemudian memindahkan key antar entitasnya. Selanjutnya adalah kalian buat LRS-nya. Jadi ini akan jadi ada tabel sendiri. Tadi kegiatan itu primary key-nya kode kegiatan, kemudian ada tanda panahnya gitu ya. Kode kegiatan ini datanya dikirim ke sini menggunakan ini ya, kode kegiatannya sebagai foreign key yang ada di sini. Nah, inilah contoh bentuk LRS-nya seperti itu. Kalau ERD step-nya sebenarnya sampai sini. Ini namanya ERD nih sampai sini nih. Dengan cardinality ya, ERD plus cardinality itu step-nya sampai seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ketika ingin mentransformasikan ke dalam LRS, kalian harus mulai memindahkan primary key-nya. Seperti ini, primary key-nya udah pindah nih, bukan pindah ya, dikirim. Nah, setelah udah semuanya atribut lengkap gitu ya, barulah kita buat jadi seperti ini. Dari sini akan kelihatan hubungan antar tabel di database-nya. Seperti itu. Untuk apa sih Pak dibikin relasinya ini? Nah, ketika kalian memakai yang namanya Relational Database Management System atau RDBMS, nah relasi antar tabel ini sangat diperlukan. Untuk keperluan apa? Untuk
query data seperti itu ya, untuk mencegah redundansi. Nanti itu urusannya dinormalisasi gitu ya. Tapi dengan melihat relasi ini akan mempermudah ketika kita ingin menampilkan suatu data gitu ya. Oke, sampai sini kita sudah membahas tentang apa itu ERD, kemudian contoh kasus gimana sih cara buat ERD dari nentuin entitas, kemudian menghubungkan antar entitas. Setelah itu kita isi atribut key-nya atau primary key-nya. Setelah itu kita cari cardinality-nya. Setelah dapat cardinality-nya, kemudian kita buat transformasi ke dalam LRS-nya. Oke, jadi materinya cukup sampai sini. Kalian putar lagi atau cari lagi referensi lain terkait ERD banyak di internet gitu ya, di YouTube ada gitu ya. Atau kalian cari dari e-book luar negeri itu juga banyak gitu ya. Nah, yang saya gambarkan ini bentuk model chain. Gitu ya. Ada model lain lagi namanya Crowfoot. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lebih prefer itu pakai yang notasi Crowfoot. Tapi di kampus kita ini untuk membuat ERD-nya masih menggunakan model chain seperti ini. Nah, jadi saya membuat materinya untuk model chain. Untuk materi Crowfoot itu di internet juga banyak, nanti silahkan kalian cari. Konsepnya sama, tentukan entitasnya, isi atributnya, kemudian kita cari cardinality-nya seperti itu. Kemudian bikin nanti yang namanya LRS-nya. Oke, ini aja. Terima kasih atas waktunya.